Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, marilah kita kembali menggunakan sisa umur kita, waktu hidup kita ini yang tidak lama lagi kita semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu maka kita isi umur kita ini dengan mengingat Allah, membaca ayat-ayat Allah, barang 1-2 ayat, dan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kompas, sebagai pedoman kita dalam hidup ini agar hidup ini terarah. Kita ibaratnya ini sedang berjalan naik perahu bersama-sama, naik kendaraan perahu misalnya atau pesawat ya, misalnya bersama-sama menuju kepada dunia lain, yaitu dunia yang disebut alam akhirat ya, alam lain yaitu alam akhirat. Percaya atau tidak percaya, semua manusia akan menuju ke sana. Berbahagialah yang percaya, beriman, dan binasalah yang tidak percaya, yang tidak beriman. Bahwa manusia sedang berjalan pelan-pelan tapi pasti menuju kepada Allah. Kemarin sudah disampaikan hadis Nabi yang menerangkan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man asabathu faqatun, barang siapa yang menimpa kepada dia satu keperluan, suatu kebutuhan, barang siapa yang memerlukan sesuatu keperluan dan sesuatu kebutuhan, fa anzalaha binnas, lalu dia menyerahkan keperluan itu kepada manusia, dia minta tolong kepada manusia dengan keperluan itu. Orang yang memerlukan satu keperluan lalu menyerahkan keperluannya itu kepada manusia, minta tolongnya kepada manusia, kata Nabi apa? Kata Nabi, lam tusaddah, ya, tidak akan ditutup. Nih, lam tusaddah, tidak akan bisa ditutup faqatuhu, keperluannya itu. Manusia perlu banyak keperluan dalam hidup ini. Yang bisa menutup semua keperluan manusia itu cuma Allah saja. Maka selalu berharaplah kepada Allah dalam setiap saat. Selalu berharap kepada Allah. Dan tadi pagi saya dapat kebenaran dari Allah lagi. Kemarin saya bingung. Besok tanggal 1 pagi jam 4 pagi siapa yang jemput aku di Palangkaya? Hubungi semua orang yang biasa menolong aku, semuanya tidak bisa. Saya enggak yakin. Saya minta tolong sama Allah saja, ya Allah, tolong hamba ya Allah. Pagi-pagi tadi bangun habis sholat subuh, ingat nama orang yang lupa saya hubungi. Langsung ku telepon, bisakah nolong menjemput saya pagi besok jam 4 di terminal Palangkaraya? Bisa dok. Alhamdulillah, dah selesai urusan. Itu Pak. Jadi kita kalau perlu apa-apa tuh telepon Allah. Ya Allah, hamba ada masalah nih Allah, tolong hamba ya Allah. Sampai tuh biasakan begitu, komunikasi yang baik dengan Allah, dijalin komunikasi yang baik, maka segala urusan akan beres. Ya,
Nabi Muhammad SAW mengatakan barang siapa yang dalam hidupnya mengalami suatu keperluan, menghadapi suatu keperluan yang dia tidak tahu kemana harus mencari pertolongan, lalu dia meminta tolong kepada manusia, maka tidak akan bisa terpenuhi, tertutup keperluannya itu tadi, kata Rasulullah begitu. Lalu Nabi mengatakan, waman anzalaha, dan siapa yang menurunkannya, maksudnya menyerahkan keperluannya itu tadi billah kepada Allah, ausyakallahu lahu bil ghina, ya, Allah pasti kepada dia akan menolong dengan kekayaannya, dengan kekayaan Allah. Allah tuh maha kaya, Pak, lebih kaya daripada Bowo, lebih kaya daripada James Riyadi. Wah, lebih kaya dari semua orang kaya yang ada di muka bumi ini. Dan tolong sama Allah yang maha kaya itu, merintih kita kepada Allah. Ya Allah, ulun kada punya uang ya Allah, ulun perlu uang ya Allah untuk beli makan ya Allah. Gitu loh Pak. Gak pernah kan sampai ngomong begitu toh? Gak pernah toh? Gak pernah, karena gak tahu, harusnya ngomong. Jangankan makan, Nabi sampai mengatakan kalau kamu perlu sesuatu, hatta sampai tali sepatumu, kamu perlu tali untuk mengikat sepatumu, untuk mengikat terompahmu, kamu minta kepada Allah tali sepatu, bilang sama Allah, ya Allah saya perlu tali sepatu. Begitu ya Nabi ngajari. Jadi Allah tuh jangan dianggap gak ada, Allah itu ada, selalu mengawasi kita dia. Selalu memperhatikan kita, apa yang kita kerjakan diawasi sama dia. Kalau baik Allah senang sama kita. Kalau yang kita kerjakan jahat, buruk, jelek, Allah benci sama kita, marah sama kita. Walaupun kita tiap hari ngaji, walaupun kita tiap hari sholat, marah Allah sama kita. Kalau kita berbuat sesuatu yang tidak Allah sukai, yang Allah tidak ridhoi. Ya. Makanya Nabi mengatakan siapa yang memerlukan suatu keperluan dalam hidupnya, lalu dia menyerahkan keperluannya itu kepada Allah, sudah pasti Allah akan menolong dia dengan kekayaannya. Imma ajalun ajilun wa imma ghina ajil. Imma ada kalanya pertolongan Allah tadi itu datangnya ajalun ajilun, ya. Dia datangnya segera tapi pakai ajal, pakai waktu, pakai jeda. Wa imma, dan ada kalanya pertolongan Allah itu berupa ghinan, suatu pertolongan yang dalam bentuk kekayaan, yang ajil, yang datangnya segera. Kekayaannya untuk menutupi keperluan tadi itu datangnya segera. Jadi pertolongan Allah, kita berdoa gini ya, datangnya itu bisa segera, bisa nanti bisa. Itu makanya biasakan gitu, seperti itu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan derajatnya hasan sahih ya. Lalu setelah itu saudara sekalian, mari kita lihat ayat berikutnya. Ayat berikutnya ini mulai dari ayat yang ke-23 dan seterusnya ke belakang itu semuanya penting-penting, itu enggak ada satu pun yang tidak penting. Yang penting untuk segera diketahui, maksudnya begitu. Enggak ada ayat Al-Quran yang enggak penting, itu enggak ada. Ya, semuanya penting, tapi di antara semua yang penting itu ada yang sangat penting untuk segera diketahui oleh semua umat Islam ini. Ya, yaitu ayat 23 dan seterusnya. Jadi kalau kita runtut mulai dari firman Allah dalam surat Al-Isra ini, ya, di sini kita lihat. Nah, surat Al-Isra yang kemarin sudah kita sama-sama pelajari, bahwasanya mulai dari ayat 18 ya, bahwasanya manusia itu ada dua macam ya, seperti diterangkan oleh pakar tafsir Profesor Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir yang kemarin juga sudah saya tampilkan ini. Yang kemarin sudah saya tampilkan bahwa manusia itu, kata beliau, itu ada dua macam. Ini kata Profesor Wahbah Zuhaili, sesudah bahwa Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya manusia ini ada dua macam.
Satu macam manusia, satu golongan manusia menginginkan dengan amal perbuatannya dunia ini fakot saja. Ada manusia beramal, bekerja, berbuat, berkarya dalam hidup ini yang dia cari dunia saja. Ya dia akan dapat dunia itu. Tapi sesuai dengan kehendak Allah, seberapa banyak yang dia dapatkan. Dan kemudian wa akibatuhum, dan akibatnya kalau orang hidup hanya mencari dunia saja, akibat itu bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia. Akibat, bahasa Arabnya akibatun tulisannya, membacanya akibah. Itu artinya kesudahan. Akibat artinya kesudahan, akhir urusan, kesudahan. Jadi suatu urusan itu artinya akibat. Akibat atau akhir urusan mereka yang hidupnya hanya mencari dunia adalah al-adzabu wal iqab, azab dan siksaan, hukuman. Ya Allah, dari Allah. Karena dia sudah puas hidup di dunia, ya, berfoya-foya dengan kekayaannya sampai enggak sempat ngaji. Mana mau ngaji seperti ini, datang ngaji begini nih kalau orang kaya raya. Kecuali yang diberi hidayah oleh Allah. Duduk bersimpuh bersama orang-orang miskin-miskin, ini banyak kan miskin-miskin, bukan kaya raya. Kalau orang kaya-kaya maunya ya kumpul sama orang-orang kaya-kaya, ya, itu kan begitu biasanya. Nah, karena saudara kaya tapi masih mau berbaur dengan orang miskin, wow luar biasa, itu bagus. Kayak Rasulullah SAW itu loh, Nabi Muhammad SAW itu, beliau lebih suka bergaul di sekelilingnya itu orang-orang miskin, dan beliau minta hidup sebagai orang miskin. Tapi kalau ada orang kaya, didoakan oleh beliau supaya menjadi orang kaya yang masuk surga cepat lebih dulu daripada orang miskin. Ada orang kaya yang bisa masuk surga lebih cepat karena hartanya diinfakkan cuma fisabilillah. Ya, ada sekelompok manusia yang akan mencari dunia saja dalam hidup ini, dan mereka bisa dapat dunia ini dengan segala kenikmatan, kesenangan, kemewahan, kebahagiaannya. Ya, tapi akhirnya apa? Masuk neraka. Ayatnya sudah disampaikan jelas kemarin, ya. Wa fariqun, dan satu kelompok manusia yang lainnya lagi yuridu bi amalihi taatillah. Dia menginginkan dengan amal perbuatannya taat kepada Allah. Dia mau taat kepada Allah. Semua perbuatannya adalah dalam rangka mentaati Allah. Dia mengeluarkan infaknya dari uang sakunya, dari sakunya dia keluarkan dalam rangka infak. Ini mentaati Allah untuk infak. Kan Nabi mengatakan setiap pagi itu ada 2 malaikat yang bicara di hadapan Allah, melihat manusia orang yang infak. Malaikat yang satu mengatakan, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang infak ini, ya Allah. Yang satunya dia enggak mau infak. Ya Allah, malaikat mendoakan, ya Allah, binasakan hartanya ini orang yang mau infak ini. Gitu, Pak. Makanya tiap pagi harus infak supaya harta kita tidak binasa. Kalau sampai menjawab, apa aku enggak pernah infak, enggak pernah binasa, itu mana aku duitnya banyak enggak pernah. Oh, tunggu sebentar lagi. Jangan pede kamu, jangan terlalu percaya diri. Orang yang terlalu pede itu orang gila, Pak. Dalam ilmu jiwa, dalam ilmu psikiatri, ilmu kedokteran jiwa, ya saya belajar ilmu kedokteran jiwa, dan saya bisa dengan izin Allah saya bisa mengobati orang sakit jiwa dari gila sampai sembuh, bisa dengan izin Allah. Saya pernah kedatangan pasien datang ke ruang praktek saya, diborgol sama keluarganya, dirantai Pak, tangannya sama kakinya. Dibawa ke tempat saya minta disuntik. Wah ya Allah, gimana aku mau menyuntik orang kayak begini. Begitu ketemu aku mau tanya, saya tanya, kenapa kamu, siapa kamu namanya? Diludahi aku, Pak. Alhamdulillah aku masih bisa menghindar. Ya. Akhirnya dipaksa sama keluarganya, aku suntik itu tengkuknya itu, aku doakan saja, aku kasih obat, usahakan obat ini bisa minum sebulan kemudian datang dia ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol. Kamu kok ketawa-ketawa kenapa? Ya, nyaman aja dok, nyaman Pak. Ingatlah dulu ke sini meludahi aku, kada tuh, gitu Pak. Astagfirullahaladzim, memang nggak sadar dia orang gila kok. Nah orang yang terlalu pede itu orang gila Pak. Makanya kita jangan terlalu pede. Terlalu percaya diri jangan. Pede boleh tapi terlalu enggak boleh. Kalau kita udah terlalu pede, gila kita. Nauzubillah, bisa didalik.
Dah ya, kembali ke sini. Jadi Nabi mengatakan, ulama ini mengatakan bahwa manusia ini sekelompok yang lainnya itu menginginkan dengan perbuatannya taat kepada Allah, wahum ahlus thawab, dan mereka adalah pemilik ganjaran, pemilik balasan dari Allah, bisurutin salasatin, dengan 3 syarat. 3 syarat yang akan diperoleh oleh orang yang akan mendapatkan balasan di akhirat adalah hidupnya iradatul akhirah. Hidupnya dia harus mencari akhirat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, wasa'i, ya, wasa'yu bihaqqin litalibil akhirah, ya. Dan dia berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan benar untuk mencari akhirat. Sungguh-sungguh cari akhirat itu sungguh, sama seperti kita cari dunia sungguh-sungguh gitu loh Pak. Kita cari uang kan sungguh-sungguh. Nah kita cari pahala juga harus sungguh-sungguh. Jangan santai. Kita cari uang kan nggak ada yang santai. Nggak dapat duit kalau santai. Ya Pak Rahmat ya. Pak Rahmat dulu kerja di mana tuh Pak? Perusahaan apa namanya Pak? Albert Pak ya, Albert. Nah, hasilnya apa? Bisa kita lihat sekarang anak-anak yang sudah punya rumah semua ya Pak ya. Nah tuh, pakai usaha, kerja, dikira nganggur, kerja sampai sekarang masih kerja tuh Pak Rahmat itu. Nggak tahu, tapi aku nggak tahu kerjaannya apa. Ya, nah itu orang cari dunia kerja sungguh-sungguh, dapat duit dapat. Orang cari akhirat juga sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, nanti dapat di akhirat bagiannya, balasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang pertama ya tadi ya. Yang kedua. Yang pertama, dia niatnya hidup adalah untuk mencari akhirat. Yang kedua, dia berusaha menuju akhirat dengan sungguh-sungguh, ya, dengan berusaha sungguh-sungguh. Yang ketiga, wa ayyakuna mu'minan, dan bahwa dia menjadi orang yang beriman. Jadi tidak cukup sungguh-sungguh, beriman, harus beriman. Nah, dengan beriman, dengan mencari akhirat dengan sungguh-sungguh, lalu ittabahu bayanu hakikatul iman, akan mengikuti kepada dia, ya, penjelasan tentang hakikat iman. Jadi nanti Allah akan beri kepada dia jalan-jalan yang akan membuat dia menjadi orang yang benar-benar iman, benar-benar beriman. Nah, cara-cara untuk menjadi orang yang seperti ini diuraikan oleh Allah di dalam ayat-ayat berikut ini, mulai dari ayat 22 kemarin sudah dibacakan, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fata'uda madhmuman madkhula. Janganlah engkau menjadikan bersama Allah Tuhan atau ilah atau sesembahan yang lain, maka kamu nanti akan menjadi orang yang tercela, akan menjadi orang yang terhina di hadapan Allah. Lalu disambung dengan ayat yang ke-23 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah berfirman di ayat 23 dari surat Al-Isra, setelah pada ayat sebelumnya ayat 22 Allah mengajari kita bertauhid. Bertauhid itu bertuhan satu, berkeyakinan bahwa Tuhan itu cuma satu, tidak ada duanya, tidak ada tiganya, tidak ada empatnya, enggak ada. Allah itu tidak berbilang, Allah itu cuma satu, Al-Wahid. Dia cuma Maha Esa, dia cuma satu saja. Kita diajari oleh Allah, Allah taj'ala ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau dalam hidup ini
mengadakan Tuhan yang lain, ya, bersama dengan Allah. Tuhan kamu cukup Allah saja, jangan ditambah dengan Tuhan yang lain. Jangan ada Tuhan lain, jangan ada ilah lain, sesembahan lain selain Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Gitu loh. Karena Allah mengajari kita untuk tidak mengadakan Tuhan lain bersama Allah. Yang kedua, ajaran tauhid ini diiringi dengan ajaran berikut ini. Wa qada dan telah menetapkan siapa? Rabbuka, Tuhanmu, wahai Muhammad, Allah, bahwasanya janganlah ta'budu, kalian menyembah, illa kecuali Ia, hanya kepada Dia saja. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu Muhammad telah menetapkan, telah memutuskan Allah ta'budu, bahwasanya janganlah kalian semua menyembah wahai manusia, illa kecuali Iyahu, Ia, hanya kepada Dia. Itu. Wabil walidaini ihsana, wabil walidaini, dan kepada dua ibu bapak dan kepada kedua orang tua, ihsana, berbuat ihsanlah kamu, berbuat baiklah kamu. Imma, apabila yabelughonna, mereka mencapai, mereka kedua ibu bapak kalian itu mencapai, indaka, di hadapan kamu, al-kibara, masa tua. Apabila masa tua sampai di hadapan kamu wahai anak manusia, apabila masa tua kedua orang tua kamu sampai di hadapan kamu wahai manusia, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, salah satu dari kedua orang tuamu, atau kilahuma, kedua-duanya. Jadi kalau salah satu dari kedua orang tua kamu atau kedua orang tuamu dua-duanya mencapai umur panjang sampai masa tua, hidup bersama kamu, kamu menyaksikan mereka berdua di masa tuanya, fala taqul lahuma uffin, fala, maka janganlah takul engkau berkata, lahuma, kepada keduanya, uffin. Uffin itu satu kata-kata yang tidak menyenangkan. Kata hus, itu ya, kepada orang tua nggak boleh. Wala, dan janganlah tanharhuma, kalian membentak keduanya. Wakul, dan berkatalah lahuma, kepada keduanya, qaulan karima, perkataan yang baik. Mari kita lihat uraian para ulama ahli tafsir tentang ayat ini. Sebelum itu, mari kita lihat terjemahan Kementerian Agama sebagai pembanding saja. Ya. Ayat 23 dari surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23 oleh Kementerian Agama RI diterjemahkan sebagai berikut. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan. Qada diartikan memerintahkan, dan itu betul, boleh. Ada kata-kata qada itu menetapkan, memutuskan. Tapi dalam tafsir ayat ini bisa berarti amaro, memerintahkan.